Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan haji tamattu. Jamaah haji Indonesia, haji tamattu dimulai dengan ihram untuk umroh. Untuk gelombang pertama, tempat mikot di Bir Ali Dzulkhulaifah. Untuk gelombang kedua, tempat mikot di Yulamlam atau di atas pesawat. Adapun sunah-sunah ihram adalah memotong kuku tangan dan kuku kaki, mencukur bulu ketiak dan bulu kemaluan, merapikan rambut dan kumis, mandi dengan niat untuk ihram, memakai parfum di bagian tubuh atau bukan di baju ihram. Untuk wanita boleh memakai wewangian sebatas untuk menghilangkan bau badan, dan tidak boleh memakai parfum yang kuat bau harumnya. Setelah menggunakan pakaian ihram, juga disunahkan sholat 2 rakaat. Untuk pakaian ihram, bagi laki-laki memakai 2 lembar kain tanpa berjahit, dan lebih afdalnya berwarna putih dan pundak selalu tertutup. Untuk wanita, memakai pakaian yang menutup aurat dengan baju longgar yang tidak transparan, warna yang tidak mencolok, dan tidak memakai burqa atau kain penutup seluruh wajah, niqab atau penutup seluruh wajah kecuali mata, lisan atau kain penutup mulut, qulfazain atau sarung tangan yang menutupi telapak tangan. Niat dilakukan dalam hati sambil mengihlalkan niat dengan bacaan labbaik Allahumma umratan. Kupenuhi panggilanmu ya Allah untuk umroh. Maka mulai saat ini berlakulah larangan-larangan ihram. Doa naik kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, sedang sebelumnya kami tidak mampu, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami di hari kiamat. Setelah sampai tujuan,
lalu berdoa, Allahumma inni as'aluka khaira hadhil qaryati wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan daerah ini, kebaikan penduduknya, dan kebaikan apa yang ada di dalamnya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan daerah ini, keburukan penghuninya, dan keburukan apa yang ada di dalamnya. Kemudian sambil menuju Mekah atau Masjidil Haram, seraya terus bertalbiyah, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan segenap kekuasaan milikmu. Tiada sekutu bagimu. Untuk laki-laki dibaca keras, dan untuk wanita hanya dibaca pelan saja. Bacaan talbiyah berhenti saat sampai di Masjidil Haram. Memasuki Masjidil Haram. Untuk memasuki Masjidil Haram dengan mendahulukan kaki kanan seraya berdoa, Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. A'udzu billahil azimi wa biwajhihil karim wa sultanihil qadimi minasyaitonir rajim. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Dengan menyebut nama Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya dari syaitan yang terkutuk. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu untukku. Ketika melihat Ka'bah, mengangkat kedua tangan dan berdoa, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Ya Allah, Engkaulah keselamatan, darimulah keselamatan, maka hidupkanlah kami dengan penuh kesejahteraan, wahai Rabb kami. Kemudian kalau posisi jenengan masih dalam kondisi berihram, memang bagusnya tidak usah mengusap atau mencium Ka'bah karena ada wangi-wangiannya. Nah, okay. Itu kalau posisi berihram, okay. Karena ada wangi-wangiannya supaya nyaman. Tapi kalau di luar ihram ada bisa nyium, tidak masalah. Tapi kalau posisi ihram karena di Ka'bah itu ada wangi-wangian, nanti bisa jadi nanti mengurangi kuantitas ihram jenengan, malah repot. Kita pastikan nggih ketika jenengan mulai lurus Hajar Aswad nggih. Lurus, jangan di sana, tapi kira-kira wis putus dan iki ana wit kalih niki pas. Monggo. Mulai bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Nggih. Roma 3 putaran pertama untuk bapak-bapak, ibu-ibu jalan biasa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah di dalam Masjidil Haram, selanjutnya kita melakukan tawaf. Tawaf dimulai dari rukun Hajar Aswad dan diakhiri juga pada rukun Hajar Aswad. Sebanyak 7 kali putaran berlawanan arah jarum jam, atau posisi pundak kiri berada di sebelah Ka'bah, dan bagi laki-laki disunahkan membuka pundak bahu kanan dalam berpakaian ihram. Tawaf dimulai sejajar rukun Hajar Aswad, bila memungkinkan mengusap pakai tangan kanan dan menciumnya. Jika tidak memungkinkan, maka cukup dengan mengusapnya lalu mencium tangan. Jika tidak mungkin juga, maka cukup dengan memberi isyarat pada Hajar Aswad dengan tangan kanan, dan tidak perlu mencium tangan sambil mengucap Bismillahi Allahu Akbar. Dalam melakukan tawaf, berusaha tidak berdesak-desakan, dengan suasana hati yang ikhlas, tawadhu, sabar, dan tidak tergesa-gesa, sambil berzikir, bersolawat, membaca Al-Quran, dan doa-doa apa saja yang bisa. Karena tidak ada doa tertentu atau bacaan wajib dalam tawaf maupun sa'i. Di berbagai riwayat doa tawaf yang masyhur adalah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Allah Maha Besar, dan tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongannya, yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Tawaf pada 3 putaran pertama disunahkan dengan berlari-lari kecil atau romal bagi laki-laki, dan untuk wanita berjalan biasa. Kemudian berjalan biasa pada 4 putaran berikutnya. Bila 3 putaran pertama tidak bisa romal, maka tidak perlu diganti pada putaran berikutnya. Setiap sampai di rukun Yamani, disunahkan juga mengusapnya tangan kanan tanpa mencium bila memungkinkan. Namun bila tidak bisa mengusap, maka tidak perlu isyarat dengan tangan. Bacaan waktu mengusap sama waktu memulai tawaf, yaitu Bismillahi Allahu Akbar. Adapun doa di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad adalah Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami dari siksaan api neraka. Pada saat melakukan tawaf, tidak diperbolehkan masuk ke dalam Hijr Ismail, karena Hijr Ismail termasuk bagian dari Ka'bah. Setelah panjenengan sampai 7 putaran, panjenengan setelah mau melewat makom Ibrahim, maqami Ibrahim musalla. Terus panjenengan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Ya doa apa? Niatnya pripun sholat apa? Sholat mutlak. Yesus sholli Allahu Akbar.
mboten mau cukup. Terus qul wallahu qul a'udzu qul ya ayyuhal kafirun, terus napa urane qul a'udzu biro qul wallahu ahad. Setelah niku panjenengan salam, lah doa jenengan niku doa yang mustajab, doa titipan, doa kanggo tanggane, kanggo keluargane, kanggo istrine, kanggo anak-anake, doa masyarakat mriku mae doanya mustajab nggih. Selesai melakukan tawaf, maka kembali menutup pundak kanan dengan kain ihram dan mendekat ke makom Ibrahim dengan membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah sebagian dari makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Kemudian disunahkan melakukan sholat mutlak 2 rakaat di belakang makom Ibrahim dengan membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah. Tapi kalau terangake malih di waktu di belakang atau di dalam Hijr Ismail niku wau panjenengan di waktu panjenengan melakukan tawaf wajib, jenengan ampun di dalam Hijr Ismail. Panjenengan mau menuju Hijr Ismail, lakukanlah setelah sholat atau tawaf-tawaf biasa, tidak ada berhubungannya dengan tawaf wada atau tawaf ifadah atau tawaf napa futur. Jadi mboten usah. Jadi nggih hari biasa kemawon, terus niku panjenengan melakukan sholat 2 rakaat. Kalau dijaga temannya kanan kiri belakang atau belakang depan boleh mawon. Terus di belakang ada di talang emas itu panjenengan berdoa yang mustajab. Salah satu doa yang mustajab adalah yang pertama antaranya apa Bu? Hajar Aswad dan tempat pintu Ka'bah yang namanya multazam. Di situ Hajar Aswad dan multazam niku nyun sewu banyak korban. Selesai sholat di belakang makom Ibrahim, kemudian minum air zam-zam dengan berdoa sesuai hajat masing-masing. Dengan 3 kali tarik nafas seraya menghadap kiblat dan menyiramkan air zam-zam ke kepala. Adapun doa minum air zam-zam yang disyariatkan adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan kesembuhan dari segala penyakit. Setelah selesai tawaf, kemudian kita menuju tempat sa'i. Sa'i merupakan perjalanan sebanyak 7 kali perjalanan, dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah, di mana dari Sofa ke Marwah dihitung 1 kali dan Marwah ke Sofa dihitung 1 kali. Pada awal mendekati Bukit Sofa, seraya membaca Inna Sofa wal Marwata min sya'airillahi faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima wa man tadawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Abda'u bima bada'allahu bih. Sesungguhnya Sofa dan Marwa adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya.
Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Kami memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah. Ketika sampai di Bukit Sofa, lalu menghadap ke arah Ka'bah, kemudian berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzab. Baginya segenap kerajaan dan segala pujian. Dia yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Dia maha mampu atas segala sesuatu. Tiada ilah selain Allah, dan tidak ada sekutu baginya. Dia memenuhi janjinya, Dia membela hambanya, dan Ia kalahkan sendiri musuh-musuhnya. Doa ini dibaca 3 kali dan diteruskan dengan berdoa sesuai dengan hajat yang diminta. Kemudian turun dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah dengan memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, atau doa apa saja yang bisa, karena tidak ada doa tertentu atau bacaan yang wajib dibaca. Sampai di pilar atau lampu hijau, untuk laki-laki disunahkan untuk lari-lari kecil, dan untuk perempuan berjalan biasa sambil berdoa, Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Ya Rob, ampunilah dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau maha perkasa lagi maha mulia. Sesampai di Bukit Marwah, melakukan apa-apa yang dilakukan di Bukit Sofa. Selesai sa'i, dilanjutkan dengan tahalul, yaitu mencukur atau memendekkan rambut sambil menghadap kiblat, membaca takbir dan berdoa, Allahumma rahamil muhalliqin wal muqassirin. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada orang yang bercukur dan yang memendekkan rambutnya. Kemudian sholat setelahnya disunahkan untuk laki-laki dimulai dari bagian kanan, kiri, kemudian tengah, serta disunahkan juga memotong kuku, jenggot, dan kumis. Sedangkan untuk wanita disunahkan dengan memotong setiap jalinan rambutnya seukuran ujung jari kuku. Setelah tahalul, dengan demikian selesailah ibadah umroh dan diperbolehkan segala sesuatu yang semula dilarang karena berikhram. Setelah itu, kita tunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah untuk mulai ihram haji dan rangkaian ibadah haji lainnya.
Dan usahakan dalam masa menunggu untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk selalu sholat 5 waktu di Masjidil Haram dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Aktivitas jenengan setelah tahallul dari umroh tinggal menunggu pelaksanaan untuk ihram haji tanggal 8 Dzulhijjah. Ihramnya dari mana? Dari hotel, dari tempat tinggal panjenengan, dari maktab panjenengan. Jadi jenengan setelah ihram, sudah tahallul tadi, kembali ke hotel, kembali ke maktab, kemudian berganti pakaian biasa. Aktivitas itu menunggu pelaksanaan tanggal 8 Dzulhijjah. Jadi ada nanti tinggal 2 minggu, 1 minggu, 10 hari, 20 hari, tergantung nanti panjenengan ikut kloter keberangkatan nomor berapa. Kalau kloter 50, kloter 60 itu berarti sudah mendekati, ya kan guys, sudah mendekati. Itu guys, sudah capeknya hilang semua? Insya Allah guys. Nggih, monggo nggih dihabiskan dulu nggih minumnya. Nggih mboten cah kesesok ngoten nggih. Jadi ini mungkin sambil istirahat, mungkin ada pertanyaan, monggo. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan, kegiatan-kegiatan sekali lagi di Mekah menunggu pelaksanaan 8 Dzulhijjah itu hanya aktivitas-aktivitas pribadi, aktivitas-aktivitas sendiri. Nggih, tidak ada aktivitas yang kaitannya dengan pelaksanaan ibadah. Hanya sholat jamaah, kembali lagi jamaah, terus begitu aja. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaika Allahumma hajjan, labbaika Allahumma hajjan, labbaika Allahumma hajjan. Nggih, berarti ketika jenengan sudah mengihlalkan haji, larangan ihram kembali berlaku. Ihram untuk haji apabila telah memasuki hari ke-8 di bulan Dzulhijjah atau hari Tarwiyah, hendaknya bersiap-siap untuk melakukan ihram untuk haji di tempat tinggalnya di Mekah atau di maktab. Kemudian memulai ihram. Memulai ihram untuk haji pada prinsipnya sama dengan ketika ihram untuk umroh. Tetapi dalam hati kita niatkan ihramnya untuk haji, kemudian berikhlal atau mengeraskan bacaan talbiyah untuk haji, yaitu labbaik Allahumma hajjan, aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Selanjutnya wukuf di Arafah adalah berdiamnya jamaah haji di kawasan Arafah dengan syarat-syarat dan hukum-hukum yang telah ditentukan. Wukuf di Arafah merupakan salah satu rukun yang paling mendasar di antara rukun-rukun haji yang ada. Dan khusus bagi jamaah yang tidak melaksanakannya, maka hajinya tidak sah. Sehingga untuk jamaah yang sedang sakit tetap diwajibkan untuk melakukan wukuf di Arafah dengan safari wukuf. Waktu wukuf di Arafah dimulai setelah tergelincirnya matahari atau waktu zuhur.
jamaah haji boleh melakukan wukuf di bagian mana saja di kawasan Arafah. Dimulai dengan khutbah wukuf, kemudian dilanjutkan sholat zuhur dan asar di jamak takdim dengan dikosor. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal baita masabatan linnasi wa amna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ja'ala hajjal baiti minas syari'ati rukna. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khairu man tafa bil baitil atiq dzakiran asma'a rabbahul husna. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina yaqra'una asma'ahum rabbahumul asma wal asna. Amma ba'du. Qala ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Faya ayyuhal waqifun dzuyufur rahmanil kiram. Para jamaah haji yang dirahmati oleh Allah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sesungguhnya. Karena Allah lah kita berada di padang Arafah ini untuk memenuhi panggilannya. Marilah kita selalu tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, sehingga kita benar-benar bisa melaksanakan ibadah haji sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah SAW. Amin. Jamaah haji tamu undangan Allah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita renungkan yang berkaitan dengan wukuf di Arafah. Karena menurut para ulama telah ijma bahwa wukuf di Arafah adalah merupakan rukun terpenting dari pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Karena kata Arafah berasal dari kata i'tiraf yang artinya adalah pengakuan, yaitu pengakuan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa fi anfusikum afala tubsirun. Bukankah di dalam diri kamu tidak mengetahui dari mana asal kejadian manusia? Bukankah dari titik air yang hina? Dan kita hidup di dunia ditugaskan untuk apa? Apa hanya untuk menumpuk harta? Apa hanya saling menzalimi antar sesama hamba? Jamaah haji tamu undangan Allah, kita berdiam atau wukuf di Arafah ini mengakui dengan sungguh-sungguh akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka hanyalah Allah lah yang berhak disembah, yang berhak diibadahi, sesuai dengan proklamasi kita dalam bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka yang paling utama yang harus dilakukan adalah kepentingan Allah dan Rasulullah SAW. Jamaah haji para tamu undangan Allah, di Arafah ini kita diingatkan kepada padang mahsyar
sebuah padang sejauh mata memandang, tak ada pangkal, tak ada ujung. Kita hanya melihat lautan manusia dari berbagai bangsa, suku dan bahasa. Di padang mahsyar nanti, kita hanya menunggu pengadilan agung akan amal-amal perbuatan kita di dunia. Amal baik sekecil apapun dicatat oleh Allah, dan perbuatan buruk sekecil apapun juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang luput dari kisah hidup kita di dunia, semenjak dari lahir hingga ajal. Maka kalau mulut kita berusaha berbohong di hadapan Allah, maka tangan dan kaki kita menjadi saksi. Bahkan sampai kulit-kulit tubuh kita menjadi saksi pula. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Surah Yasin ayat yang ke-65. Kemudian dalam surat yang lain, yaitu surat Fussilat ayat 19 sampai 20, Allah berfirman, wa yawma yahsharu a'da'u ilan nari fahum yuza'un hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Dan ingatlah pada hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke neraka, lalu mereka dipisah-pisahkan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit-kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Fussilat 19 sampai 20. Jamaah haji rahimakumullah. Maka di Arafah ini sudah sepantasnya kita menyesali diri, mengakui akan dosa-dosa kita, mengakui akan kesalahan-kesalahan kita yang selama ini kita lakukan. Kemudian kita memohon ampun, bertaubat yang sebenarnya. Kemudian kita tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan tersebut. Ketika di tanah haram atau sekembalinya dari menunaikan ibadah haji, insya Allah akan memberikan ampunan atau maghfirah dan rahmatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ja'alna min ibadika sholihin al-muslimin wal mujahidin al-mukhlasin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selama waktu wukuf di Arafah, jamaah haji memperbanyak zikir secara khusyuk atau membaca Al-Quran, istighfar, dan berdoa memohon dengan bahasa yang mudah baginya, dengan mengangkat kedua tangan, dengan menghadap kiblat.
Berdasarkan riwayat yang sahih, sebaik-baiknya doa adalah di Arafah, dan sebaik-baiknya apa yang aku baca dan para nabi sebelumku baca adalah La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesampainya waktu maghrib, maka jamaah bersiap-siap dengan tenang dan tertib untuk menuju ke Musdalifah. Sedangkan sunat maghribnya disunahkan dilakukan di Musdalifah dengan jamak takhir dengan isya. Pada malam tanggal 10 Dzulhijjah, kita mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah adalah wajib hukumnya, sedangkan waktu afdalnya hingga setelah sholat subuh. Namun demikian, diperbolehkan juga paling tidak hingga tengah malam. Adapun kegiatan yang dilakukan di Musdalifah adalah setelah sholat maghrib dan isya di jamak takhir. Kemudian sebaiknya jamaah untuk istirahat guna menghimpun tenaga. Tetapi dibolehkan juga mencari kerikil Jumhur ulama berpendapat bahwa melempar jumroh hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan. Barang siapa yang tidak melakukannya, maka dikenakan dam. Tetapi untuk anak-anak dan orang yang lemah dapat diwakilkan. Adapun waktu afdal melempar jumroh akobah adalah masuk waktu duha, dengan melemparnya sebanyak 7 batu kerikil secara berurutan, satu persatu, dengan bertakbir setiap kali melempar. Bismillahi wallahu akbar. Pada saat jamaah haji melempar jumroh akobah, disunahkan posisi Mekah di sebelah kiri dan Mina di sebelah kanan. Setelah selesai melempar langsung meninggalkan tempat tanpa berdoa. Kemudian tahallul awal, yaitu mencukur atau memendekkan rambut. Gundul lebih diutamakan bagi laki-laki. Disunahkan juga memotong jenggot dan kumis, juga kuku, dan bagi wanita hendaknya memendekkan rambutnya meskipun hanya seujung jari. Kemudian berganti mengenakan pakaian biasa dan dilanjutkan dengan menyembelih dam atau kurban. Apabila telah selesai tahallul awal, maka diperbolehkan melakukan apa-apa yang sebelumnya dilarang pada saat berikhram, kecuali melakukan hubungan intim atau jima. Bila memungkinkan, setelah melempar jumrah akobah,
langsung menuju Mekah untuk tawaf ifadah dan sa'i. Apabila telah melakukan tawaf ifadah dan sa'i, maka boleh melakukan segala sesuatu yang menjadi larangan ihram, termasuk hubungan intim atau jima. Inilah yang disebut tahallul kubro. Tetapi bila tidak memungkinkan, maka kembali ke perkemahan Mina dan boleh menunda tawaf ifadah hingga terakhir hari tasyrik. Selanjutnya, pada tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah, melempar 3 jumroh, Ula, Wusta, dan Aqobah, masing-masing 7 kerikil sambil bertakbir setiap kali melempar. Bismillahi wallahu akbar. Posisi jamaah dalam melempar jumroh adalah ketika melempar jumroh ula dengan menghadap kiblat, selesai melempar lalu maju ke samping kanan dan berdoa. Kemudian dilanjutkan dengan melempar jumroh wusta dengan menghadap kiblat. Selesai melempar lalu maju ke samping kiri dan berdoa. Dan diakhiri dengan melempar jumroh Aqobah dengan posisi Mekah di sebelah kiri dan Mina di sebelah kanan. Selesai melempar langsung hanya tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah saja. Tetapi bagi jamaah yang mengambil nafar tsani, maka jamaah melempar 3 jumroh pada tanggal 11, 12 dan disempurnakan hingga tanggal 13 Dzulhijjah. Sekembalinya dari Mina ke Mekah, bagi yang belum melakukan tawaf ifadah dan sa'i pada Dzulhijjah, maka bagi yang mengambil nafar awal maupun nafar tsani melakukan tawaf ifadah dan sa'i boleh dilakukan hingga terakhir hari tasyrik dengan tidak lagi menggunakan pakaian ihram. Setelah selesainya tawaf ifadah dan sa'i, maka boleh melakukan segala sesuatu yang menjadi larangan ihram, termasuk hubungan intim atau jima. Inilah yang disebut tahallul kubro. Tertib ibadah haji ini diakhiri dengan tawaf wada. Tawaf wada hukumnya wajib dan dilakukan sebelum meninggalkan Mekah. Semakin pendek jarak waktu antara tawaf wada dan waktu mulai meninggalkan Mekah, maka semakin baik. Demikianlah perjalanan ibadah haji tamattu bagi jamaah haji Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal layli idha yasr hal fi dhalika qasamun lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا